Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Zahra dengan NPM 2001081014. Saya sebagai mahasiswi jurusan Tadris Biologi di kampus IAIN Metro. Nah, di sini saya ingin melakukan sebuah pengertian atau memberikan sebuah penjelasan tentang dua materi dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan. Sebelum saya melakukan presentasi tentang penjelasan dua materi tersebut, saya sebelumnya ingin berterima kasih kepada Bapak Tri Andri Setiawan, MPD, selaku dosen pengajar di kelas D jurusan Tadris Biologi di semester 3 ini atas pengajarannya. Dan saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah ingin meluangkan waktunya untuk melihat video hasil presentasi saya kali ini. Baiklah, kita mulai saja dari hasil presentasi kali ini, yaitu tentang dua materi. Dalam judul yang pertama, kita akan membahas konservasi energi dalam fotosintesis, di mana memanen sinar matahari. Yang pertama yaitu tentang daun. Daun adalah mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya, di mana karena arsitektur daun tanaman tinggi yang khas dan cocok untuk menyerap cahaya, dan juga permukaannya yang luas dan laminar berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Lalu jaringan fotosintesis ini terletak di antara dua jaringan epidermis yang teridentifikasi sebagai jaringan mesofil. Nah, jaringan fotosintesis ini bagian atasnya itu umumnya terdiri dari 1 sampai 3 lapisan sel mesofil palisade, di mana sel palisade kali ini itu adalah sel silindris yang memanjang dengan sumbu panjangnya tegak lurus. Nah, umumnya itu juga memiliki jumlah kloropas yang banyak dan lebih banyak daripada sel mesofil bunga karang. Tetapi meskipun jumlah kloropasnya itu lebih banyak, proporsi yang signifikan dari volume sel itu juga tidak mengandung kloropas, karena pigmen penyerapannya itu terbatas pada kloropas tersebut. Nah, ada kemungkinan juga bahwa fotosintesis di lapisan palisade yang paling atas itu sering jenuh cahayanya. Cahaya yang berlebihan apapun akan sia-sia, dan juga pada kenyataannya dapat menimbulkan fotoinhibisi dan efek berbahaya lainnya. Selanjutnya itu juga kloropas itu merupakan organel yang mengubah energi cahaya menjadi ATP dan NADPH, di mana ATP itu disintesis oleh kemiosmosis, sedangkan NADPH itu produk dari reaksi transfer elektron yang digabungkan dalam membran tilakoid kloropas. Selanjutnya itu ada fotosintesis yang merupakan proses oksidasi dan reduksi. Dapat dilihat dari cara para ahli memeriksa persamaan ringkasan fotosintesis dengan 6CO2 plus 12H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, di mana fotosintesis ini ditunjukkan sebagai reaksi antara CO2 dan air untuk menghasilkan glukosa. Nah, yang dapat diperhatikan jumlah yang sama dari CO2 dan O2 itu dikonsumsi dan dikembangkan. Nah, masing-masing ini itu nyaman untuk eksperimen karena sebagai penyerapan itu CO2 atau evolusinya O2. Namun dapat kita catat bahwa CO2 itu tetap atau O2 itu berevolusi sama dengan 1. Hanya dalam kondisi itu di mana fotorespirasi itu ditekan. Nah, untuk mempermudah kita mereduksi persamaan itu menjadi CO2 plus 2H2O menjadi CH2O plus O2 plus H2O,
di mana suku CH2O itu mewakili bahan penyusun dasar karbohidrat dan CO2 itu reduksi menjadi karbohidrat, lalu dengan H2O sebagai reduktor dan CO2 sebagai oksidan. Ketiga, itu ada transportasi elektron fotosintetik, di mana terdapat beberapa. Yang pertama, fotosistem adalah komponen utama rantai transport elektron fotosintetik, di mana kunci dari rantai transport elektron fotosintesis itu adanya dua kompleks pigmen protein besar multimolekuler yang dikenal sebagai fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana fotosistem 1 atau PSI itu terdiri dari subunit dan PSII itu terdiri dari 31 subunit. Selanjutnya kita akan ke judul yang tentang asimilasi CO2, di mana yang pertama kontrol kompleks stomata, pertukaran gas daun dan kehilangan air. Nah, epidermis daun mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar. Nah, jenis selnya ini itu merupakan sel penjaga, di mana kebanyakan kasus sel penjaga pada gilirannya itu dikelilingi oleh sel epidermis yang terspesialisasi dan berdiferensiasi yang disebut sel anak. Lalu stomata bersama dengan sel penjaga itu berbatasan dan sel anak disebut sebagai kompleks stomata. Selanjutnya itu ada CO2 masuk daun dengan difusi. Nah, CO2 dalam masuk ke daun dengan difusi itu melalui stoma lebih efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan area stoma saja, di mana pori stoma yang terbuka penuh itu biasanya melalui membran itu dapat diukur sebagai jumlah karbonat yang ada dalam larutan natrium hidroksida. Lalu setelahnya 1 jam kemudian itu laju difusi CO2 melalui membran berlubang bervariasi dalam proporsi diameter pori-pori stoma tersebut. Lalu dalam materi yang selanjutnya itu bagaimana sih stoma membuka dan menutup. Jadi kekuatan pendorong itu untuk pembukaan stoma itu diketahui sebagai penyerapan osmotik air. Jadi dalam penyerapan osmotik air itu melakukan pendorongan untuk stoma itu membuka. Itu dilakukan oleh sel penjaga dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostatiknya. Nah, hasilnya itu deformasi sel-sel yang berlawanan itu meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Nah, dalam kasus sel penjaga elips, dinding yang menebal menjadi cekung, lalu sedangkan stoma yang mengikuti hilangnya air itu akan mengakibatkan penurunan tekanan hidrostatik sehingga stoma itu akan menutup. Lalu dalam ini bagaimana cahaya dan karbon dioksida mengatasi pembukaan stoma. Nah, dalam pembukaan stoma itu terdapat cahaya dan karbon dioksida yang berperan, di mana cahaya maupun CO2 itu tampaknya memberikan kontribusi substansial terhadap siklus harian pergantian stomata, di mana membuatnya itu sangat sulit untuk membedakan kontribusi relatifnya. Nah, secara umumnya saja konsentrasi CO2 yang rendah dan cahaya merangsang pembukaan, sementara konsentrasi CO2 yang tinggi itu menyebabkan penutupan yang cepat bahkan dalam cahaya. Nah, sedangkan respons stomata itu adalah konsentrasi CO2 intraseluler dalam sel penjaganya. Selanjutnya itu ada gerakan stomata mengikuti ritma endogen, di mana banyak proses dalam biologis mengalami fluktuasi periodik yang bertahan dalam kondisi lingkungan yang konstantan. Dalam materi selanjutnya itu terdapat siklus reduksi karbon fotosintetik, di mana siklus PCR mengurangi CO2 menghasilkan gula 3 karbon. Nah, jalur itu di mana semua organisme eukariotik fotosintesis itu akhirnya menggabungkan
CO2 ke dalam karbohidrat dikenal sebagai fiksasi karbon atau siklus reduksi karbon fotosintesis. Lalu dalam kedua itu ada reaksi karboksilasi memperbaiki CO2. Nah, terdapat strategi Calvin. Strategi Calvin ini untuk mengungkapkan jalur karbon dalam fotosintesis secara konseptual sangat mudah, di mana kita mengidentifikasikan produk organik stabil pertama yang terbentuk setelah penyerapan CO2 yang berlabel radio. Nah, itu untuk mencapai halnya itu melakukan kultur alga hijau berfotosintesis, di mana chlorella pertama-tama diizinkan untuk menetapkan laju fotosintesis yang stabil. Dan selanjutnya itu terdapat ATP dan NADPH dikonsumsi dalam siklus PCR. Selanjutnya itu ada kloroplast tanaman C3, itu juga menampilkan proses oksidasi karbon yang bersaing, di mana dalam metode ini paling banyak digunakan untuk menilai laju fotosintesis di seluruh sel. Contohnya itu seperti pertukaran gas yang berlawanan yang karena menghasilkan evolusi CO2 dan penyerapan CO2. Nah, proses menghasilkan atau pembentukan CO2 itu disebutkan terjadinya proses aerobik. Nah, aerobik ini di dalam biodegradasi limbah tanah yang tercemar minyak bumi. Lalu proses ini itu terutama dilakukan pada bakteri aerobik dengan berdasarkan penelitian Eris tahun 2006, di mana terbentuknya gas CO2 yang merupakan akibat adanya aktivitas bakteri dalam mendegrasi hidrokarbon. Sekian dari penjelasan materi yang telah saya berikan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan saya dalam bertingkah laku atau cara saya mengenai memberikan penjelasan tentang dua materi ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.